Sepertinya sudah waktunya untuk berurusan dengan giok itu. Sepotong giok itu adalah kentang panas. Jika disimpan di tangannya, itu mungkin tidak baik untuknya, tetapi akan menjadi bencana. Jadi, lebih baik menyingkirkannya lebih awal. Jika tidak, ketika Huangpu membenci mereka datang, akan lebih sulit baginya untuk berurusan dengan masalah giok lagi. Namun, dia lebih ingin tahu tentang rahasia giok itu, mengapa Huangpu sangat membencinya, dan mengapa Huangpu sangat memperhatikannya, dan Huangpu bahkan menggunakan Tianji Lingbao Tianjin untuk menghancurkan Pulau Sengguang, menghancurkan ruang kota yang terlantar, untuk menemukan giok ini. Aku tidak perlu memikirkannya, pasti ada rahasia yang luar biasa di dalam giok itu. Mengenai rahasia macam apa itu, dia belum tahu. Namun, itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk berurusan dengan giok ini. Jadi dia tidak peduli rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Wu Chen, tiba-tiba, Xia Yulan menepuk pundaknya. Wu Chen tertegun sejenak, lalu berkata, bagaimana? Xia Yulan berkata pelan, Anda harus berhati-hati dengan sekretaris kepala dan Hong Tai. Direktur Feng dan Hong Tai. Xia Yulan tidak menyebutkan mereka. Wu Chen melupakan kedua orang ini. Yang satu adalah putra terakhir Lembah Zamrud, yang satu lagi adalah putra terakhir Istana Wuji. Mereka kuat dalam kultivasi dan kekuatan. Mereka telah mencapai puncak Jiuxiongtian di alam naga, yang tidak dapat diremehkan. Dahulu kala, dia bertarung dengan sekretaris kepala Feng. Dalam pertempuran itu, hampir semua kekuatannya terkuras, dan semua caranya telah habis. Hanya dengan cara ini dia dapat mengalahkan lawannya dan memenangkan kemenangan terakhir. Namun, dengan kekuatannya saat ini, jika kita berhadapan dengan satu orang, kita masih memiliki sedikit kepastian. Jika kedua orang itu bergandengan tangan untuk menghadapinya, diperkirakan dia tidak memiliki cara lain untuk menghadapinya kecuali menggunakan teratai neraka. Apa yang terjadi dengan kedua orang itu? Hou Junji berkata, pagi ini, kami tidak sengaja menemukan bahwa Direktur Feng dan Hong Tai datang ke kedai tempat kami tinggal, melihat-lihat, dan berbicara dengan pemilik toko sebentar. Mereka curiga, menurutku, mereka datang untukmu. Wu Chen terdiam. Direktur Feng dan Hong Tai memiliki dendam padanya. Terutama Direktur Feng, yang dikalahkan olehnya, pasti penuh dendam. Mereka pasti membalas dendam padanya. Karena itu, kita tidak perlu meragukan bahwa mereka datang ke sini untuknya. Yue Qingzu berkata, Wu Chen, sekarang, Hong Tai dan sekretaris utama Feng pasti tahu di mana kita tinggal. Tempat ini tidak lagi aman. Apakah kamu ingin pergi ke tempat lain untuk tinggal? Hong Tai dan si Chang Feng terlalu kuat. Selain Wu Chen, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengatasinya. Jadi cara terbaik sekarang adalah pindah tempat tinggal, jangan biarkan mereka menemukan mereka dan hindari titik-titik tajam mereka. Dengan cara ini, strategi yang paling aman adalah pindah tempat tinggal. Wu Chen berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini. Tidak. Beberapa orang terkejut. Mereka tahu bahwa kekuatan Wu Chen kuat, tetapi dia tidak takut pada Hong Tai He. Namun, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa mudah untuk menyembunyikan tombak dari senjata tersembunyi. Situasi saat ini adalah bahwa mereka saling mengatasnamakan dan yang lain berada dalam kegelapan. Jika pihak lain membuat rahasia untuk berurusan dengan mereka, maka mereka tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Wu Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku punya rencana yang cerdas untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat menahan diri. Sekarang dia khawatir tentang bagaimana menangani masalah batu giok itu. Karena sekretaris utama Feng dan Hong Tai akan berurusan dengannya, dia tinggal mengalihkan masalah batu giok ke Huangpu Changhen dan Huangpu Jun untuk berurusan dengan mereka. Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa menangani masalah batu giok dengan baik, tetapi juga mengalihkan perhatian Huangpu Jun dan Huangpu Changhen. Kita bisa menggunakan kekuatan mereka untuk berurusan dengan sekretaris utama Feng dan Hong Tai. Mengapa tidak membunuh dua burung dengan satu batu? Beberapa orang saling memandang, meskipun mereka penasaran, mereka tidak banyak bertanya. Karena Wu Chen mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah posisinya, dia tidak akan mengubah posisinya. Bagi Wu Chen, lebih mudah untuk mengetahui di mana kepala eksekutif Feng dan Hong Tai tinggal.
Setelah diselidiki, dia tahu bahwa keduanya tinggal di ruang toko harian Holiday Inn. Holiday Inn, yang berada di kota Suanwoo, juga merupakan restoran yang sangat terkenal. Mereka yang bisa tinggal di sini pada dasarnya adalah orang-orang dengan identitas dan ketenaran. Orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Di tengah malam, Wu Chen diam-diam menyelinap ke penginapan liburan. Sebelum dia datang, Wu Chen telah melakukan penyelidikan yang jelas. Kedua orang itu masing-masing tinggal di kamar 5 dan 6. Selain itu, ada orang lain yang tinggal di kamar 7. Namun, untuk orang ini, Wu Chen langsung mengabaikan fakta bahwa pihak lain tinggal di kamar 7. Dia tidak memiliki konflik langsung, dan dia tidak harus menghadapinya. Ini seharusnya kamar direktur. Wu Chen datang keluar kamar 5, melihat ke kamar itu, di dalam kamar, gelap, tidak ada cahaya. Sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Merasakan beberapa saat, Wu Chen menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kamar itu. Dia tidak tahu kemana orang kepala eksekutif Feng pergi. Segera, dia tersenyum, karena tidak ada yang salah, dia takut pada seseorang, dia tidak mudah dioperasikan. Dengan perlahan mendorong jendela, Wu Chen langsung masuk. Setelah masuk, dia membungkus giok itu dengan kain dan langsung melemparkannya ke bawah tempat tidurnya. Setelah melakukan semua ini, Wu Chen kehilangan kendali. Saya harap sekretaris utama dapat mengetahuinya. Wu Chen keluar dari ruangan tanpa henti. Baginya, selama dia memecahkan giok panas itu, dia tidak punya apa-apa. Namun, dia ingin melihat apa yang akan dia lakukan ketika sekretaris utama Feng menemukan giok itu, dan apakah Huang Pu benci bahwa dia akan menemukan giok itu di tangan sekretaris utama Feng. Apakah kamu ingin aku mengungkapkan berita itu kepada Huang Pu Changhen dan memintanya untuk mengambil giok ini? Wu Chen tiba-tiba berpikir bahwa dia ingin mengungkapkan informasi tentang giok di tangan kepala eksekutif Feng kepada Huang Pu Changhen. Namun, dia memikirkannya, tetapi dia tidak melakukannya pada akhirnya, karena dia tidak ingin memberitahu orang-orang bahwa semua hal ini dioperasikan olehnya di belakangnya. Jika dia memberitahu orang lain, dia tidak bisa melompat ke Sungai Kuning dan mencucinya. Jadi, Huang Pu masih diizinkan melakukan ini. Lebih baik membenci mereka karena melakukannya sendiri. Baginya, selama giok itu diserahkan, itu sudah cukup. Dia tidak ingin mengurus hal-hal lain. Istana ini sangat megah dan gemilang. Disinilah pusat politik seluruh Kekaisaran Suanwoo. Semua dekrit Kekaisaran Suanwoo dikeluarkan dari sini. Istana Suanyu, Istana Huang Pu Changhen, Yang Mulia Pangeran Ketiga, adalah putra ketiga Kaisar Pu Jun di Kekaisaran Suanwoo. Ia juga merupakan talenta muda paling menonjol di antara anggota keluarga kerajaan. Talenta luar biasa yang diciptakan oleh fisik istimewanya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tian Bei berada di peringkat pertama dalam daftar. Kedudukannya tidak dapat digoyahkan dan tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Pada saat ini, seluruh istana Suanyu dijaga ketat dan dikelilingi oleh penjaga emas yang tak terhitung jumlahnya untuk mencegah siapapun masuk atau keluar. Di bagian dalam istana, di sebuah halaman, terdapat sebuah altar. Di altar ini, terdapat banyak rune misterius. Napas yang aneh dan kuat perlahan keluar dari altar, yang membuat orang merasa takut dan ngeri. Semua yang mati berada dalam bahaya. Ada beberapa orang berdiri di halaman, dua di antaranya cukup istimewa, satu mengenakan mahkota, mengenakan jubah naga, dan ada fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya. Kekuatan semacam itu sangat kuat, jauh melampaui alam naga, dan juga jauh melampaui alam legendaris. Jelas bahwa dia adalah kekuatan semi-dewa, dan orang ini bukan orang lain, hanya Kaisar dan Keagungan Kekaisaran Suanwoo Huang Pu Jun. Di samping Kaisar, ada seorang pemuda lain. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki semangat kepahlawanan di alisnya. Dia kuat dan berkuasa, napasnya jauh lebih lemah daripada Kaisar. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya, karena pria ini adalah kebanggaan Kekaisaran Suanwoo mereka dan jenius paling luar biasa dari Kekaisaran Suanwoo mereka. Yang Mulia Pangeran Ketiga, Huang Pu membencinya. Huanger, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan darah dan jiwa untuk menemukan pedang Suanyu? Tanya Kaisar. Huang Pu Long membenci dan mengangguk, ayah, sekarang, pemandu darah dan jiwa adalah satu-satunya cara untuk menemukan pedang Suanyu. Di dalam Suanyu Ejian,
Ada jimat darah yang dia buat. Selama Suan Yuejian masih ada di dunia, dimanapun dia berada, dia bisa tahu persis di mana dia berada dengan menggunakan pemandu jiwa darah. Huang Pujun berkata, ayahku pernah pergi mencari Suan Yuejian di kota terlantar Pulau Sengguang, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Aku khawatir dengan ayahku. Suan Yuejian ini telah tenggelam bersama tenggelamnya Pulau Sengguang, dan aku akan tenggelam ke dalam lautan pemberontakan selamanya. Jika kamu menggunakan pemandu jiwa darah, aku khawatir kamu akan bekerja sia-sia seperti ayahku. Ini bukan jurus umum, tetapi tabu. Pelakunya harus membayar harga yang mahal untuk bisa berhasil. Jika pedang Suanyu masih ada, maka tidak ada salahnya untuk menggunakannya. Namun, jika pedang Suanyu telah tenggelam ke dalam lautan pemberontakan, maka tidak akan ada bedanya untuk menggunakannya lagi, karena lautan pemberontakan itu sangat luas, sehingga tidak mudah untuk menemukan pedang Suanyu meskipun ada koordinat yang akurat di lautan pemberontakan yang luas itu. Huang Pu berkata, ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya hanya ingin memastikan di mana pedang Suanyu sekarang. Jika berada di lautan pemberontakan, itu hanya cara lain. Saya khawatir pedang Suanyu akan jatuh ke tangan orang lain. Jika mereka menemukan rahasia di pedang Suanyu, itu adalah kerugian besar. Kaisar Pujun melihat kebencian Huang Pu dan berkata, karena Anda telah memutuskan, Anda tidak dapat mengatakan apa-apa lagi tentang menjadi seorang ayah. Pedang Suanyu memiliki rahasia besar di dalamnya. Ketika dia mengetahui bahwa Huang Pu Changhen telah kehilangannya di kota terlantar Pulau Sengguang, dia pernah mencarinya. Dia tidak ragu untuk mengirim kaisar untuk mencetak harta suci Tianji ini. Namun, hasil akhirnya mengecewakan. Mereka tidak menemukan Suan Yuejian. Oleh karena itu, dia curiga bahwa Suan Yuejian mungkin telah mengikuti tenggelamnya Pulau Sengguang. Tidak, kami memasuki lautan pemberontakan bersama. Ayah, tolong lindungi Dharmaku. Pemandu jiwa darah dilarang. Sangat rumit untuk digunakan. Itu membutuhkan banyak esensi darah. Bahkan mungkin melukai kultivasi dan kekuatannya. Jika kultivasinya tidak menembus situasi legendaris, dia tidak akan berani menggunakannya. Jangan khawatir, Huanger, jika kamu seorang ayah, tidak ada yang berani menyakitimu. Huang Pulong benci menganggukkan kepalanya, dan sosoknya terbang dan jatuh di altar. Tidak mudah baginya untuk menggunakan roh darah. Tingkat kegagalannya sangat tinggi, jadi dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan berhasil. Namun, Suan Yuejian memiliki arti yang sangat khusus baginya. Bagaimanapun, dia tidak boleh kehilangannya. Dimanapun dia berada, dia ingin menemukannya kembali. Tanpa banyak keraguan, Huang Puchang segera mengeluarkan sihirnya, hanya melihat sebuah kekuatan dahsyat, yang keluar darinya dan mengalir ke altar. Di bawah infus energi yang kuat, seluruh altar bergetar, memancarkan cahaya aneh, yang melesat ke langit, mengusir malam dan menjadikannya siang. Cahaya itu melonjak, menutupi seluruh altar. Kebencian Huang Pu bermandikan cahaya. Seluruh orang itu seperti dewa, dengan keagungan yang tak tertandingi. Melihat bahwa kebencian abadi Huang Pu telah mulai dilemparkan, Huang Pu tidak ragu-ragu. Energi yang kuat meletus darinya, menyelimuti seluruh istana dan mencegah siapapun mendekat. Kebencian abadi Huang Pu adalah putranya yang paling baik dan paling dicintai. Dia memiliki kualifikasi yang luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Dia telah menembus alam legendaris sebelum usia 30, dan telah menjadi orang kuat di alam legendaris. Dia memiliki harapan besar padanya. Dia berharap bahwa dia akhirnya bisa menjadi orang kuat di alam dewa sejati. Di sisi lain, di penginapan liburan, kepala eksekutif Feng menanggalkan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur. Nah, bagaimana bantal ini terasa berbeda tingginya? Direktur Feng berbaring di atas bantal. Dia menemukan bahwa bantalnya tampaknya sedikit tidak rata dan berbeda tingginya. Dia juga tidak terlalu memikirkannya. Karena tidak halus, cukup rapikan saja. Itu bukan masalah besar. Dengan tangan kanannya terangkat, Direktur Feng menarik bantal dan mencoba meluruskannya. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu. Apa ini? Dari bawah bantal, mengeluarkan barang-barang itu. Direktur Feng melihatnya. Itu adalah sepotong batu giok. Itu memancarkan kecemerlangan. Ada kata-kata di atasnya. Setelah melihat sekilas, dia tidak melihat sekolah terkenal manapun yang datang.
Direktur Feng tidak terlalu peduli. Dia pikir itu hanya batu giok biasa. Selain itu, dia lelah dan mengantuk. Dia tidak mempedulikannya. Dia menutup matanya perlahan dan berencana untuk tidur nyenyak. Hanya, sedetik kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari tempat tidur, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dengan lambaian tangan, lampu minyak menyala secara otomatis. Cahaya terang menghilangkan kegelapan di ruangan dan membuat ruangan menjadi transparan. Apa rune ini? Direktur Feng tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa rune misterius pada batu giok ini. Rune ini tampak sangat rumit dan tidak dapat dikenali sama sekali. Dapat disimpulkan dari sini bahwa batu giok ini pasti bukan apa-apa. Siapa yang menghilangkannya di sini? Apakah orang yang pernah menginap di ruangan ini sebelumnya? Direktur Jenderal Feng melihatnya berulang kali, dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa batu giok ini sangat tidak biasa. Karena rune misterius ini tidak dipahami oleh orang biasa, dan rune tersebut tidak terukir di atasnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa batu giok ini jelas bukan harta karun biasa. Namun, restoran liburan ini bukanlah restoran umum. Orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menginap di sini. Mereka yang dapat menginap di sini adalah semua pejabat tinggi dan orang-orang dengan status khusus, terutama ruang pertokoan zaman ini. Dari sini, dia menyimpulkan bahwa batu giok ini mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah menginap di ruangan ini sebelumnya. Jika tidak, batu giok ini tidak akan pernah muncul di kepala tempat tidurnya. Direktur Feng menarik napas dalam-dalam, mengoperasikan kekuatan spiritualnya, dan memasukkan kekuatannya ke dalam batu giok untuk melihat apakah ada reaksi khusus. Namun, begitu kekuatannya memasuki batu giok, kekuatan yang kuat segera keluar dari batu giok, dan dia segera terguncang. Ini kutukan darah. Direktur Feng membuka matanya lebar-lebar, pupilnya menyempit, dan menatap batu giok itu dengan heran. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini bukan hal umum, tetapi metode khusus untuk memurnikan artefak. Itu termasuk seni terlarang. Jika Anda menanam jimat darah, pada dasarnya itu bukan pemilik aslinya. Jika Anda ingin menghancurkan jimat darah, itu sangat sulit, dan butuh banyak kerja keras dan usaha untuk berhasil. Apa-apaan ini? Direktur Feng sangat bingung. Dia tidak mengerti apa itu batu giok, tetapi itu mampu mendorong orang untuk menanam jimat darah untuknya. Anda harus tahu bahwa jimat darah termasuk seni terlarang. Orang biasa biasanya tidak menggunakan cara ini untuk memiliki artefak, kecuali artefak itu memiliki nilai yang sangat tinggi dan layak digunakan. Dan batu giok ini mengandung jimat darah. Dapat dibuktikan bahwa benda ini sama sekali bukan benda biasa, jika tidak, tidak akan ada jimat darah. Sambil memegang batu giok itu, direktur itu melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan Zai dengan saksama. Dia ingin mengenalinya dan melihat rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam batu giok itu. Akan tetapi, dia terkejut karena ternyata dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia menduga bahwa mungkin hanya dengan mematahkan kutukan darah di batu giok itu kita dapat mengetahui misteri di dalam batu giok itu. Namun, sangat sulit untuk memecahkan jimat darah itu. Bahkan jika itu dia, itu bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan. Tidak mungkin untuk memecahkannya sendiri. Itu membutuhkan bantuan orang lain dan menghabiskan banyak energi dan kerja keras. Itu mungkin untuk berhasil memecahkannya. Memikirkan hal ini, Direktur Feng berbalik dan segera pergi mencari Hong Tai dan seorang pria lainnya. Dia mencoba mengumpulkan kekuatan mereka bertiga untuk melihat apakah dia dapat memecahkan jimat darah misterius di batu giok itu. Direktur Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu membangunkan mereka begitu larut. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, kami tidak dapat mengampuni kamu. Wajah Hong Tai penuh dengan ketidaksenangan. Dia telah tidur nyenyak. Dia tidak tahu bahwa Direktur Jenderal Feng tiba-tiba mengetuk pintu dan membangunkannya. Direktur berkata, Hong Tai, Zheng Peng, lihat, apa ini? Dia tidak bertele-tele dan langsung mengeluarkan batu giok itu. Batu giok itu dipegang di tangannya, dan itu berkilau dengan cahaya yang cemerlang, yang sangat ajaib. Apa ini? Hong Tai dan Zheng Peng melihat giok di tangan sekretaris utama Feng. Hong Tai mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Zai melihatnya dengan saksama.
Ada sebuah kata terukir di giok itu, yaitu Xuanzi dan Yuezi. Di giok ini, ada banyak garis dan rune misterius. Garis dan rune ini sangat misterius dan rumit, bahkan jika mereka tidak dapat mengenalinya. Hong Tai bertanya, Direktur Feng, di mana Anda mendapatkan giok seperti itu? Direktur Feng juga tidak berencana untuk bersembunyi, karena keduanya adalah teman baiknya dan dapat dipercaya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan mereka datang untuk melihatnya. Ini adalah giok misterius yang baru saja saya temukan di kepala tempat tidur saya. Diperkirakan itu ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya. Wen Yan, Hong Tai dan Zheng Peng sama-sama luar biasa. Bukankah aneh menemukan harta karun di kepala tempat tidur? Apakah ada yang istimewa dari giok ini? Keduanya membolak-balikkan badan, tetapi mereka tidak melihat sekolah terkenal manapun. Mereka tidak tahu apa batu giok itu atau apa misterinya. Direktur berkata, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa ada kutukan darah yang kuat di batu giok itu, dan saya tidak dapat mendeteksi hal-hal lain. Bagaimana menurutmu, kutukan darah? Kedua orang itu terkejut. Jimat darah adalah keterampilan terlarang. Umumnya, tidak ada yang mau menggunakannya, kecuali jika sangat berharga dan layak menghabiskan banyak energi untuk merapal jimat darah. Ya, benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Hong Tai memegang batu giok itu, dan kekuatan yang kuat dimasukkan ke dalam batu giok itu. Segera, kekuatan yang kuat ditransmisikan dari batu giok itu, kekuatan ini sangat mengerikan, dan langsung memantulkan kekuatannya. Itu benar-benar kutukan darah. Setelah diuji, Hong Tai memastikan bahwa kekuatan dalam giok ini benar-benar jimat darah, yang membuat mereka memandang giok ini dengan penuh kekaguman. Jika itu adalah hal yang umum, tidak perlu menggunakan jimat darah sebagai teknik pencitraan merek yang unik. Sulit untuk menyenangkan, karena jimat darah adalah teknik pengendalian akses. Jika sedikit ceroboh, itu tidak hanya tidak efektif, tetapi juga menjadi bumerang. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan mengambil risiko menjadi bumerang dan memaksakan mantra darah pada hal yang biasa, dan giok ini mengandung mantra darah yang kuat, yang mencerminkan dari sisi bahwa giok ini pasti bukan apa-apa, itu pasti harta langka yang berharga. Direktur berkata, saya di sini untuk berdiskusi dengan Anda untuk melihat apakah saya dapat mematahkan kutukan darah yang kuat ini dengan kekuatan kita bertiga. Meskipun tidak ada perbedaan dalam giok ini sekarang, itu pasti berharga dan langka dari jimat darah. Ketika mereka mematahkan jimat darah, saya yakin mereka dapat melihatnya. Hong Tai menatap batu giok itu dan sangat penasaran. Ia juga ingin tahu benda apakah itu dan mengapa benda itu memiliki kutukan darah. Aku tidak keberatan. Jika batu giok ini benar-benar harta karun yang langka, tentu saja mereka ingin mematahkan kutukan darah. Demi harta karun itu, mereka sangat menginginkannya. Tunggu. Tiba-tiba, Zheng Peng menghentikan mereka. Direktur Feng dan Hong Tai sama-sama menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Zheng Peng, apa yang ingin kau katakan? Zheng Peng berkata, Hong Tai, tunjukkan batu giok ini padaku. Hong Tai tidak meragukan apapun. Ia menyerahkan batu giok itu langsung kepada Zheng Peng. Mereka bertiga adalah sahabat karib. Mereka tidak meragukan kepercayaan penuh mereka satu sama lain. Zheng Peng mengambil batu giok ini dan melemparkannya berulang-ulang. Ia melihatnya dengan saksama, tetapi ia lebih mengenalnya. Sepertinya ia pernah melihatnya di suatu tempat. Bagaimana rasanya seperti batu giok yang familiar? Mendengar ini, keduanya terkejut dan bertanya, Zheng Peng, batu giok apa ini? Zheng Peng tidak bisa berkata apa-apa. Melihat batu giok ini, ia tenggelam dalam pikirannya. Direktur Feng dan Hong Tai tidak mendesak mereka untuk menunggu dengan tenang, karena mereka juga ingin tahu apa itu giok dan rahasia apa yang disembunyikannya. Ngomong-ngomong, aku ingat. Tiba-tiba, Zheng Peng menepuk kepalanya dan berteriak. Direktur Feng dan Hong Tai sama-sama terkejut dan bertanya, apa ini? Zheng Peng melihat giok di tangannya dan berkata, jika aku tidak salah baca, itu seharusnya pedang Xuanyu. Pedang Xuanyu, apa ini? Direktur Feng dan Hong Tai sama-sama bingung, karena mereka belum pernah mendengar istilah itu dan tidak tahu apa itu pedang Xuanyu. Mungkin kamu tidak tahu benda ini, tapi aku tahu, dan aku juga tahu, milik siapa benda ini. Siapa? Huangpu membencinya. Kebencian Huangpu.
Direktur Feng dan Hong Tai terkejut pada saat yang sama. Bagaimana mungkin Huang Pu dan Huang Pu membenci tempat ini? Zheng Peng, apakah kamu salah baca? Huang Pu Changhen tidak pergi sampai kemarin. Bagaimana dia bisa datang ke restoran liburan ini dan kehilangan barang-barangnya di sini? Kebencian abadi Huang Pu bukanlah hal yang asing bagi mereka. Dia adalah bangsawan ketiga dari Kekaisaran Xuanwu. Kelahiran, kualifikasi, kultivasi, dan kekuatannya semuanya luar biasa. Tianbei adalah tempat pertama dalam daftar dan tidak dapat dihancurkan. Sekarang, dia telah menembus legenda setelah menutupnya. Semua ini adalah legenda dari satu generasi yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Ini adalah Kekaisaran Xuanwu, kekaisaran tempat Huang Pu Changhen berada. Istananya, Istana Xuanyu, berada di dalam istana. Tidak jauh dari restoran ini. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini, karena dia tidak tinggal di sini. Mengapa dia kehilangan sesuatu di sini? Meskipun aku tidak tahu mengapa Huang Pu Changhen kehilangan sesuatu di sini, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu benar-benar Huang Pu Changhen. Bagaimana kau tahu? Tanya sutradara. Karena aku telah melihat bayi ini, kata Zheng. Petik 2. Kau telah melihatnya. Kapan kita tidak tahu? Hong Tai semakin penasaran. Pertanyaannya, Zheng Peng menggaruk kepalanya, sedikit malu. Karena aku dikalahkan oleh harta karun ini. Kekalahan. Sutradara Feng dan Hong Tai semakin bingung. Di mana kata kekalahan dimulai? Zheng Peng berpikir sejenak dan berkata, seharusnya 2 tahun yang lalu. Saat itu, kultivasi Huang Pu Changhen hanya 8 surga di alam Hualong. Aku bahkan tidak memiliki 9 surga di alam Hualong. Aku pernah bertarung dengannya. Awalnya, aku saling mendominasi dan menekan. Namun, kupikir aku ingin memenangkan pertempuran. Pada saat menang, tiba-tiba, Huang Pu Changhen menggunakan harta karun misterius, yang bersinar dan kuat. Bahkan tripod naga Gyoku tidak dapat menahannya dan akhirnya gagal. Memikirkan perang antara dirinya dan Huang Pu Changhen, Zheng Peng merasa sangat malu. Dalam perang itu, kultivasinya adalah puncak 9 surga di alam Hualong, sedangkan Huang Pu Changhen hanya 8 surga di alam Hualong. Namun, mengenai hasil perang, dia dikalahkan dan kalah dari pihak lain. Ini adalah aib dalam hidupnya, jadi dia tidak menceritakannya kepada siapapun, bahkan jika itu adalah sekretaris utama Feng dan Hong Tai. Mereka tidak tahu harta karun macam apa yang bahkan tidak dapat menghentikan tripod naga giokmu. Apakah itu Tianji Lingbao Tianziyin? Tripod naga giok harta karun milik Zheng Peng bukanlah harta karun umum, tetapi harta karun tingkat surgawi semu. Harta karun itu memiliki energi yang sangat mengerikan. Di dunia ini, pada dasarnya tidak ada hal lain yang dapat menekan harta karun tingkat surgawi semu kecuali harta karun tingkat surgawi. Harta karun itu tidak dapat ditekan, bersama dengan harta karun tingkat surgawi semu. Kau benar-benar bercanda, Tianji Lingbao. Apakah menurutmu itu mungkin? Tianji Lingbao, yang merupakan harta karun yang sangat berharga, memiliki nilai yang sangat tinggi. Harta karun itu tidak dapat digunakan kecuali jika terjadi bencana yang dahsyat. Selain itu, untuk menggunakan Tianji Lingbao, harta karun itu harus melalui serangkaian prosedur yang rumit dan akhirnya dapat digunakan oleh sang patriark. Kebencian abadi Huang Pu, bahkan jika bakatnya tidak lagi menonjol, tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk menggunakan Tianji Lingbao. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakan Tianji Lingbao. Direktur Feng dan Hong Tai mengobrol dan tersenyum. Apa yang mereka katakan tadi hanyalah candaan, karena mereka tahu kebencian abadi Huang Pu tidak mungkin menggunakan Tianji Lingbao. Harta karun apa yang digunakan Huang Pu Changhen? Bukankah itu salinan segel kaisar? Dengan status dan identitas Huang Pu, dia seharusnya memenuhi syarat untuk menggunakan replika Tianji Lingbao, yaitu kuaso Tianji Lingbao. Bahkan benda yang mereka gunakan adalah kuaso Tianji Lingbao, apalagi Huang Pu Changhen. Zheng Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak melihatnya menggunakan segel Tianzi sepanjang waktu, tetapi benda berkilau yang kulihat, meskipun hanya sekilas, aku mengingatnya seolah-olah itu adalah batu giok. Jadi, apakah maksudmu batu giok di tanganmu? Zheng Peng mengangguk, ya, ini batu giok ini. Apakah kamu yakin? Direktur Jenderal Feng dan Hong Tai sama-sama tidak terbayangkan.
Tidak terbayangkan bahwa sepotong batu giok dapat mengalahkan Zhu Tianji Lingbao dengan energi yang begitu besar. Aku yakin itu adalah batu giok di tanganku. Saat itu, aku melihat ada dua karakter di kedua sisi batu giok, yaitu Xuanzi dan Yuezi. Direktur Feng dan Hong Tai terkejut. Melihat giok ini, wajah mereka berubah total. Mereka tidak menyangka giok ini memiliki begitu banyak energi. Bahkan Zhu Tianji Lingbao bukanlah lawannya. Terlebih lagi, tidak dapat dipungkiri bahwa giok ini adalah sesuatu yang dibenci Huang Pu. Tidak mengherankan bahwa kebencian abadi Huang Pu terhadap harta karun seperti itu adalah sangat mementingkannya. Tidak mengherankan untuk memasang jimat darah di dalamnya dan melindunginya dengan erat. Hong Tai bertanya, apakah kamu tahu giok apa ini? Zheng Pengdao, saya tidak tahu. Saat itu, saya bertanya kepada Huang Pu Changhen. Huang Pu Changhen hanya memberi tahu saya bahwa nama giok itu adalah Xuan Yuejian, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak mengherankan bagi mereka berdua. Tentu saja, semakin sedikit orang yang tahu tentang harta karun seperti itu, semakin baik. Huang Pu tidak suka mengungkapkan terlalu banyak, yang juga merupakan hal yang wajar. Kalau begitu, lihatlah giok ini. Apakah ini harta karun tingkat surga? Di dunia ini, mereka yang dapat menekan harta karun spiritual tingkat kuasi surga tidak dapat memikirkan hal lain kecuali harta karun spiritual tingkat surga. Zheng Peng melihatnya dengan saksama, memikirkannya sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku itu bukan harta karun spiritual tingkat surga. Seperti kata pepatah lama, jika itu adalah harta karun spiritual tingkat surga, itu tidak akan pernah digunakan oleh Huang Pu Changhen, karena harta karun spiritual tingkat surga adalah hal yang paling mendasar dari suatu kekuatan dan merupakan simbol dari informasi internal kekuatan tersebut. Jika itu digunakan oleh Huang Pu Changhen, jika itu menjadi sasaran dan dirampok oleh orang lain, kerugiannya tidak akan biasa. Bagi orang-orang yang sangat kuat, seperti yang setengah dewa, harta karun spiritual tingkat kuasi surga, mereka mungkin dapat mengendalikan dan tidak memikirkannya, karena bagi orang-orang di alam ini, harta karun spiritual tingkat kuasi surga hanyalah pelengkap, tidak menggunakannya, yang berdampak kecil pada kekuatan mereka. Namun, jika itu adalah harta karun spiritual tingkat surga, artinya sama sekali berbeda. Jika mereka dapat memperoleh harta karun spiritual tingkat surga, mereka dapat mendirikan tanah suci super sendiri. Mereka dapat bersaing dengan kekuatan super lainnya dan saling berhadapan tanpa kehilangan angin. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menahan godaan harta karun roh surgawi, terutama yang setengah dewa, terutama karena alasan ini, mereka dapat menyegel para dewa dan menyadari keadaan kekuatan sejati dan sejati dari para dewa sejati dalam desas-desus dengan memahami semangat yang dibawa dalam harta karun roh surgawi. Oleh karena itu, semua batu giok di tangan Huang Pu Changhen jelas bukan harta karun roh surgawi. Jika itu adalah harta karun roh surgawi, orang-orang super itu tidak akan pernah mempertimbangkan identitas Huang Pu Changhen. Mereka akan langsung menyerangnya dan merampok harta karun roh surgawi. Tidak ada yang dapat mencegah mereka mendapatkan harta karun roh surgawi. Terlebih lagi, Tianji Lingbao dari Kekaisaran Xuanwu adalah Tianziyin, bukan giok misterius ini. Jika bukan Tianji Lingbao, apa ini giok? Ketiganya bingung, apa ini giok? Begitu kuatnya sehingga bahkan Zhu Tianji Lingbao bukanlah lawannya. Zheng Peng memikirkannya dengan saksama. Tiba-tiba, dia berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu ingat bahwa beberapa hari yang lalu, ketika Pulau Sengguang dibuka, Huang Pu sepertinya kehilangan sesuatu di sana. Direktur Feng dan Hong Tai memikirkannya. Sepertinya ada hal seperti itu. Meskipun mereka tidak pergi ke pulau itu secara langsung, mereka juga mendengar tentang apa yang terjadi di pulau itu. Meskipun Huang Pu Changhen tidak mengakuinya, dan anggota keluarga kerajaan Xuanwu lainnya tidak membuat pernyataan langsung, tetapi ada berbagai tanda bahwa Huang Pu Changhen benar-benar kehilangan sesuatu di Pulau Sengguang. Tiba-tiba aku bertanya-tanya apakah giok ini akan menjadi harta yang tidak ingin hilang dari Huang Pu di Pulau Sengguang. Zheng Peng membuat tebakan yang berani. Tidak, itu tidak mungkin. Direktur Feng langsung menyangkal dan berkata, jika benda ini benar-benar sesuatu yang sangat dibenci Huang Pu Chang, maka benda ini seharusnya berada di Pulau Cahaya Dewa.
Dengan tenggelamnya Pulau Cahaya Dewa, benda ini seharusnya memasuki lautan pemberontakan. Bagaimana mungkin benda ini muncul di tempat tidurku? Ini, Zheng Peng juga merasa sulit untuk menjelaskannya. Namun, dia dapat yakin bahwa benda ini memang sesuatu yang sangat dibenci Huang Puchang sejak lama. Ini mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Sekarang, mungkin satu-satunya yang tahu rahasianya adalah orang yang kehilangan batu giok ini di sini, kata Hong. Yang pasti, orang yang kehilangan batu giok di sini sama sekali tidak mungkin bagi Huang Puchanghen untuk membenci dirinya sendiri, karena Huang Puchanghen baru-baru ini telah ditutup. Sampai kemarin, ketika dia menerobos alam kultivasi, dia keluar dan muncul kembali di sini. Direktur berkata, pertanyaan ini sebenarnya mudah untuk ditangani. Tanyakan saja kepada penjaga toko dan lihat siapa yang pernah tinggal di ruangan ini sebelum saya. Itu sudah jelas. Apa yang kau katakan bukanlah prioritas utama sekarang. Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan bagaimana menangani batu giok ini, yang merupakan masalah kita yang paling mendesak saat ini, kata Zheng Pengdao. Direktur Feng dan Hong Tai sama-sama terdiam. Apa yang dikatakan Zheng Peng benar. Sekarang, batu giok ini telah jatuh ke tangan mereka bertiga. Bagaimana menangani batu giok ini adalah masalah terpenting yang perlu mereka pertimbangkan saat ini. Pemilik asli batu giok ini adalah Huang Puchanghen. Pria ini bukanlah karakter yang sederhana. Dia memiliki bakat super, kekuatan super, dan teror yang hebat. Di tengah negara, tidak ada yang tahu. Selain itu, semua kekuatan di belakangnya tidak sederhana. Itu adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Xuanwu, yang mewakili seluruh Kekaisaran Xuanwu. Huang Puchanghen kepentingan yang melekat pada batu giok ini tidak akan dilepaskan begitu saja, dan pasti akan datang untuk mencarinya. Oleh karena itu, jika giok ini tidak ditangani dengan baik, akan ada serangkaian masalah, yang tidak ingin mereka lihat. Zheng Peng, apa yang kamu katakan untuk menangani giok ini? Tanya direktur. Zheng Peng berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin aku mengatakan itu, saranku adalah mengembalikan benda ini ke Huang Puchanghen, maka semuanya akan baik-baik saja. Benda ini adalah harta kebencian abadi Huang Pu. Kebencian abadi Huang Pu sangat mementingkannya, jadi dia tidak ragu untuk menggunakan jimat darah untuk meninggalkan bekas pada harta ini dan menghentikan siapapun untuk menyentuh harta ini. Karena jimat darah memiliki efek yang sangat signifikan, yaitu, jika orang lain tidak merusak jimat darah, mereka tidak akan pernah dapat menggunakan harta ini, dan kesulitan untuk merusak jimat darah sangat besar. Itu lebih baik daripada mereka, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan dapat merusak kutukan darah, dan berhasil memiliki giok ini.